bersih giginya sepanjang waktu. Harus bersih. Harus ya dok ya. Kebersihan mulut namanya oral hygiene. Jadi mau pakai apa, mau pakai obat kumur, mau ngapain. Ada yang saya seperti gini sama pasien. Dok, saya itu sampai 3 kali ya sehari loh gosok gigi. Oh, gigi saya masih bolong juga ya. Ya jangan salahkan. Gosok giginya udah benar belum? Waktunya udah benar belum? Jangan sudah jadi, tapi salahnya salah masih ninggalin sisa makanan. Kalau udah bolong, ya jangan salahkan. Sudah bolong gigi dong. Sudah benar belum? Caranya sudah dari gusi ke gigi apa belum? Gitu kan. Jadi ya tergantung masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Sadewa. Oke, pada kesempatan kali ini RSKS Sadewa akan ngobrol bareng bersama dengan ahlinya. Oke, kita sapa dulu sahabat yang di sana. Hai ayah dan bunda. Oke, pada kesempatan kali ini telah tergabung dengan kita Dr. Gigi Wiwi Lestari MPH. Selamat pagi Dokter Wiwi. Selamat pagi. Apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, iya. Kesibukannya apa nih dok sekarang? Ya, praktek seperti biasa. Dan sekarang ya bantu manajemen Sadewa. Iya, alhamdulillah. Masih ya dok ya? Masih. Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bareng Dokter Wiwi mengenai sakit gigi di kala pandemi. Oke, gimana nih dok? Pasien-pasien yang mau periksa ke dokter gigi makin meningkat apa makin turun? Kalau jawab pertanyaan seperti itu jelas jawabannya turun. Oh, iya. Kita bisa survei mungkin akan turun semua kalau Iya. kita nggak perlu survei ya. Iya. Dan jelas masyarakat ternyata kok susah ya mau ke dokter gigi. Iya. Apalagi awal pandemi dulu. Iya. Wah, saya yang namanya di WA pasien terus ya hampir tiap hari, saya sakit gigi dok, ini gimana? Terus ya, saya harus ngapain dok? Saya beli obat ke apotek nggak boleh tanpa resep dokter. Iya. Dan semua keluh kesahnya. Nah, Sebenarnya aman gak sih dok kita ke dokter gigi buat periksa itu? aman nggak masalah, nggak perlu takut. Nggak perlu takut ya. Oke, benar nggak sih dok kalau kita periksa gigi itu dapat menyebabkan peningkatan penularan virus corona itu lebih ya. karena ada droplet itu ya dok ya. Oke, ini dijelaskan sedikit aja dulu ya. Ya. Yang jelas teman-teman dari yang netizen, kita nyebutnya netizen aja ya. Netizen, ya. Atau ya sobatnya Sadewa, karena di Sadewa kita tahu semuanya ini adalah rumah sakit ibu dan anak, dan giginya pun diurusi karena ibu dan anak kan juga punya gigi, punya sakit gigi juga. Ketika sakit atau bahkan pengen perawatan nggak sakit tapi pengen lebih bagus lagi, mari ke dokter gigi. Nah sekarang masa pandemi apa? Pandemi COVID. Nah ternyata COVID itu kan penularannya dari droplet. Iya. Droplet apa sih? Ya droplet itu kan kita tahu kalau orang bilang ludah. Iya. Ya, kalau bahasa kerennya percikan air yang keluar dari mulut ya. Mungkin kali kita pas ngomong ngobrol kayak gini, kita bersin atau kita batuk dan terus ketika apalagi kita kan ke dokter gigi. Wah, horor ya. Muka mulut sumbernya dari mulut itu ya. Kira-kira aman gak sih? Jelas. Kan kita nanti ada tips dan triknya ya. Iya. Pilih yang seperti apa, kenapa kok aman, seperti apanya. Nah, yang jelas di Sadewa sudah menerapkan protokol COVID-19. Ada suction aerosolnya. Ya. Suction aerosol itu apa sih? Nah, nanti kita bisa bahas lebih sehingga pasien yang datang ke rumah sakit Sadewa mau membersihin giginya atau perawatan giginya itu merasa aman. Yang jelas di Sadewa menetapkan protokol aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Iya. Jadi aman ya dok ya kita ke dokter gigi. Aman, santai aja daripada sakit gigi. Iya, kasihan ya dok ya kalau sakit gigi. Nah terus banyak banget nih dok yang nanya nih, kalau ada yang sakit gigi tapi dia takut ke dokter gigi, tiba-tiba dia datang ke apotek untuk beli obat dulu baru kita ke dokter gigi, boleh nggak sih dok kayak gitu? Ya boleh-boleh aja, masa nggak boleh. Yang penting kan dia ada keluhan. Iya. Ditangani sementara karena emang semua orang tahu kan ini masa pandemi tidak begitu saja membuka praktek gigi gitu ya.
Tapi yang jelas kalau saya sih mau seberapa lama sih kita tidak hidup normal. Iya. Kalaupun kita hidup normal dengan new normal dengan protokol kesehatan yang terkini ya ayo. Tapi kan kita nggak membatasi diri untuk merawat gigi kita. Jadi ya pada intinya sakit gigi itu sebenarnya selesai dengan tindakan gigi. Kalau cuma sekedar beli di apotek paling 2-3 jam agak mereda gitu ya, tapi habis itu sakit lagi. Tergantung sakitnya juga sih. Kalau sakitnya gigi mau sarafnya mau mati, wah mau pakai obat kayak apa aja tuh tidur juga adanya marah-marah mulu nanti. Iya. Gitu. Soalnya sakit gigi tuh nggak ada yang nengok ya dok ya. Nah, iya. Padahal sakit beneran Iya. ya. Oke dok, kalau misalnya nih kapan sih di kala pandemi kayak gini kita yang waktu yang baik, waktu yang tepat kita buat periksa ke dokter gigi? Kalau di iklan-iklan kan harus 6 bulan sekali ya dok ya minimal ya. Kalau pandemi kayak gini gimana dok? Tergantung sakitnya. Iya. Kalau memang hanya pengen estetik gitu ya, kayak pengen mempercantik diri entah apa gitu ya, bolehlah ntar dulu, tunggulah pandemi ini usai, tunggu imunitasnya itu sudah terbentuk. Tapi kalau sakit gigi bengkak ya masa nggak ke dokter gigi, ya tetap ke dokter gigi dong. Atau gigi bolong yang sudah mulai cenut-cenut, tunggulah 2-3 bulan udah pasti bablas, udah langsung ke dokter gigi. Jadi ya sesuai kondisinya. Iya. Jangan sampai gara-gara wong hari biasa saja sudah sakit aja nggak ke dokter gigi, apalagi masa pandemi. Nah ini masalahnya ya. Masalah ya dok Tapi ya. nggak perlu sekali lagi nggak perlu takut ke dokter gigi karena terutama di Sadewa kan kita sudah menerapkan protokol kesehatan. Kita beli alat yang sangat mahal untuk aerosol suctionnya, itu untuk melindungi baik petugasnya ataupun dokternya, apalagi perawatnya. Iya. Atau pasiennya sendiri. Oke, kan kalau periksa gigi tuh banyak banget nih dok. Ada yang pengen nambal aja, ada yang pengen bersihin karang gigi, atau dia kontrol behel kan. Itu gimana sih dok sebaiknya? Apa ditunda dulu, apa boleh kita bersihin karang gigi di kala pandemi kayak gini? Pada dasarnya semua boleh, nggak masalah. Ketika memang itu diperlukan dan sudah, terutama yang punya gejala atau ada keluhan, langsung saja. Jadi nggak usah menunggu walaupun pandemi, udah ngapain sih gitu ya. Insya Allah aman. Tadi saya sudah nyebutin ya ada tips dan triknya. Kalau pilihlah vaskes atau poli gigi yang menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya tadi aerosol suction ya. Kalau filter, jadi ruangannya cahayanya cukup. Jadi di sana kalau perlu nanti kadang-kadang di poli ada tulisan ya, di sini menerapkan protokol kesehatan. Iya. Aman dari COVID gitu ya. Tapi yang namanya COVID kan siluman ya, kita nggak ngerti ya. Kita nggak tahu, Ini nggak di bisa mana. lihat Tapi ya, yang Dok, ya. jelas usaha kita adalah Iya. menerapkan protokol kesehatan sehingga antara pasien ke dokter dan petugas atau petugas ke pasien tuh aman, tidak saling menularkan. Iya. Giginya selesai dengan baik, sakitnya hilang, nggak jadi penyakit yang lebih parah, keamanan pun terjaga. Jadi ya nggak usah khawatir. Jadi kalau di Sadewa percaya dah, semua alat udah komplit ya, kebersihan bagus, aerosol suctionnya ya oke, barang baru gitu ya. Saya kira sangat aman, bener-bener nggak usah khawatir nanti ketika mau ke Sadewa mau bersihin karang ataupun sekedar hanya nambal, oke. Apalagi kalau gigi sakit ya. Iya, nggak ada yang nengok. Aduh. Kalau gigi bolong tuh baiknya diapain gitu? Apa dicabuti semua aja? Ya sekarang kan sudah pelayanan atau kesehatan gigi modern. Orang ke dokter gigi itu sebenarnya apa sih? Yang kenapa kok jarang angka kesakitan, kalau kita nyebutnya angka kesakitan, tapi kalau bahasa umumnya angka gigi kerawak gitu aja ya. Iya. Nah, itu mungkin 95%. Bahkan bisa kalau mau dicek bener-bener usia di atas 20 tahun tuh pasti 100% punya gigi kerawak atau gigi karies. Cuman orang sering yang angka kunjungan ke dokter gigi itu tidak lebih dari 20%. Nah, untuk yang di umur-umur di bawah itu ya. Nah, terus kenapa? Ternyata apa coba? Takut ke dokter gigi. Ya. Wah, saya takut dokter gigi karena nanti kalau sakit gimana, nanti kalau diapain kan alatnya serem-serem, bunyinya Iya. serem-serem. Tenang saja, sekarang kan protokol terkini zaman modern ya. Zaman modern itu kan minim sakit, cepat,
langsung dipakai Iya, bisa gitu ya, bisa. nggak usah nunggu aja. Jadi kita nggak perlu khawatir. Jadi kalau memang terutama gigi kerawak ya, gigi kerawak itu kan sesuatu yang harus dipertahankan. Kalau saya pribadi, walaupun kalau dahulu kala atau mungkin 3 dekade yang lalu, 20-30 tahun yang lalu, nggak usah jauh-jauh, 20 tahun yang lalu gitu aja dah, sakit gigi bolong, gigi geraham, cabut, habis. Sakit gigi lagi cabut, lama-lama Nggak umur punya 40 gigi. udah habis giginya belakang. Kempot ya dok ya. Iya, Nggak lah punya padahal kan gigi. kita ngompa makan, kita punya uang banyak, pengen menikmati makan sate, Iya. misalnya nggak punya gigi ya kan kasihan. Iya. Jadi intinya gigi mati pun bahkan tinggal seperempat ya, seperempat itu seperempat. Nah, itu Seperempat ya. seperempat gigi masih bisa ditambal. Jangan buru-buru dicabut. Adanya prosedur membersihkan saraf atau perawatan saluran akar sehingga akarnya masih bagus. Kita pasang pasak, kita pasang crown lagi menjadi gigi utuh kembali. Itu untuk gigi yang mati. Iya. Kecuali giginya udah bengkak, sudah pus itu nanah kemana-mana, sudah kambuh terus, tiap bulan sakit gigi, bengkaknya sampai ke pipi gede gitu, ya sudah direlakan, diikhlaskan giginya Diikhlaskan dicabut. ya, iya, Jadi ya yang namanya gigi itu kan ada, kalau udah jelek banget ternyata ya, kalau sudah kayak gitu berarti yang rusak nggak cuma giginya, yang rusak sudah tulang sama gusinya. Iya. Ya sudah kita ikhlaskan, kita cabut. Tapi kalau emang giginya cuma kerawak walaupun hampir habis pun jangan dicabut dulu. Karena apa? Pernah tahu yang namanya implan gigi? Iya, Nah, implan gigi itu kan orang nggak punya gigi, terus dia pengen pasang gigi tapi nggak mau repot dilepas-lepas. Akhirnya dia pengen sesuatu gigi yang palsu tapi dia selamanya di situ. Itu namanya implan gigi. Masang akarnya saja itu bisa 9 sampai 10 juta. Satu akar. Wow. Jadi kalau kalian punya akar mati, akarnya masih bagus, tulangnya masih bagus, jangan buru-buru dicabut walaupun tinggal akar. Openi. Jadi akar buatan Allah itu kan jauh lebih bagus Iya. daripada buatan. Jadi ya selama masih bisa dan nggak pernah sakit yang tadi yang saya ceritain, sebulan sekali udah kambuh, pertahankan dulu. Ayo openi dulu sampai bisa dibikin crowns atau gigi baru dan nggak perlu pasang yang aneh-aneh lagi. Semaksimal mungkin harus dipertahankan ya dok ya. Kalau dulu kan dicabut sampai habis, Iya. sekarang semaksimal mungkin dipertahankan. Piye caranya gigi ini bertahan selama? Jadi lebih enak gigi sendiri ya dok ya. Ya jelas. Mau dibolak-balik kayak apa, yang namanya ciptaan Allah itu jauh lebih baik. Iya. Jadi kita udah dititipin barang yang paling kuat dari seluruh Yang terkuat. yang terkuat di dunia ini itu adalah email gigi. Iya, gigi. Jadi ketika gigi itu masih ada, ojo buru-buru dicabut. Sebenarnya saya kadang-kadang tuh mikir orang tua Jawa yang tinggal tutang-tutang tuh akar gigi, nggak mau dicabut karena masih bisa dipakai makan. Sebenarnya logis juga, karena memang sebenarnya masih bisa Iya. selama nggak infeksi ya. Iya. Jadi akar gigi itu kan sudah mati giginya. Di dalam gigi itu kan ada lubang gitu ya, lubang yang tempat saraf itu kalau kemasukan makanan infeksi udah bablas sakit. Tapi kalau nggak sakit itu sebenarnya ora apa-apa, mek vokal infeksi. Iya. Jadi ya secara fungsi makan masih bisa, tapi secara jangka panjang nanti dia tuh bisa bikin penyakit atau enggak lah itu kita nggak tahu. Jadi ya yang jelas yang kita bahas di sini, akar itu harganya mahal, jangan buru-buru dicabut. Selama masih bisa di opening, yuk di opening. Iya. Jadi kalau misalnya udah dicabut nih dok, kita harus wajib gigi tiruan nggak sih sebenarnya? Kalau secara teori wajib, Wajib. kecuali di atas 60 tahun, gitu aja ya. Jadi ya, kenapa begitu? Karena begini, kalau kita kehilangan gigi, misal anggap aja ini gigi gitu ya, 4, 1, 2, 3, 4, hilang separuh di sini, yang bagian geraham yang tengah Geraham, gitu aja ya. iya. Dicabut umurnya baru 12 tahun atau yang seringnya mulai cabut itu 20 tahun itu aja ya, Iya. 20 tahun. 20 tahun itu kalau dia 4 tahun nggak diisi gigi palsu, itu gigi sebelahnya itu mereng gitu. Mereng akhirnya gatok. Lama-lama gigi yang lain berubah juga posisinya, lama-lama nggak bagus. Dipakai ngunyah, kalau gigi mereng kan gigi ngunyah tidak Nggak enak, nggak halus. Ketika makanan itu tidak halus, gronjal istilahnya ya. Pas kita telan itu belum terlalu halus, kerjanya lambung ekstra. Iya. Kerja lambung ekstra, lama-lama lambung kena juga. Jadi
itu tuh kayak bola melinding, lama-lama nanti tinggal tunggu meledas dulu gitu ya. Jadi ya penjelasannya memang tidak saat ini langsung sakit itu enggak, tapi ketika kualitas makanan yang kita punya itu nggak bagus masuk ke lambung kerjanya ekstra kan masalahnya bisa kemana-mana. Cuman kenapa orang tidak menganggap ini masalah, karena berjalannya tahunan bahkan puluhan tahun. Jadi soalnya ya nggak langsung gitu ya, Dok, iya ya? nggak langsung. Tapi dan gigi mereng itu kan misal gigi itu dicabut umur di bawah 25 tahun atau di bawah 20 tahun gitu ya. Ya. Gigi yang lain yang akan mereng itu akan kelihatan 4 atau 5 tahun kemudian, lebih cepat. Jadi sudah mulai mereng-mereng, udah mulai nggak bagus gitu ya. Tapi kalau nyabutnya itu di atas 30 tahun, itu mungkin 8-10 tahun baru kelihatan mereng-merengnya ya. Kalau tadi yang saya bilang di atas 60 tahun, nyaris nggak akan berubah. Karena tulangnya wis kuat, wis tua gitu. Jadi dicabut itu wis ora ono, wis nggak ada kemungkinan mereng-mereng lagi. Jadi ya ketika sudah tua, ya gampangnya di atas 50 tahun gitu ya. 50 tahun itu ketika cuman kecabut satu gigi gitu ya, nggak usah lah pasang gigi, ya sudah monggo, itu cenderung lebih aman kalau cuma satu loh ya. Tapi yang paling aman tetap diganti biar fungsi mengunyah, fungsi untuk kesehatan gigi secara optimal itu terjaga, mengembalikan fungsi gigi seperti semula. Jadi ya saya sering kalau praktek, anak saya sudah 4 dok, setiap satu anak saya gigi rusak satu, hilang satu, punya anak lagi hilang satu, lah yang disalahin anaknya, bagaimana itu? Ya nggak boleh begitu. Jadi ya karena ketika kebersihan gigi kita tuh bagus, mau usia berapapun, kita kan gigi yang perlu dipertahankan cuma 28, insya Allah tetap akan bertahan 28 itu. Jadi jangan salahkan anaknya, jangan salahkan ada kebersihannya ya. Mau punya, ya contohnya saya saya anaknya 4, saya belum ada gigi ya maksudnya karena ya mungkin kalau saya bukan apple to apple ya, karena sudah bergigi bisa menjaga gigi saya. Tapi kalau yang orang awam kan mungkin belum ngerti cara menjaga gimana sih biar gigi itu tetap utuh. Saya juga kalau meriksa pasien giginya sudah utuh itu malah seneng, wah keren ya Bu ya, giginya terawat, padahal umurnya udah mau 60 tahun masih utuh gitu kan. Jadi masa kerja dari mulai selesai kuliah atau pas kerja di awal sampai dia pensiun tuh kan tinggal menikmati sih. Giginya masih itu kan tinggal menikmati enak gitu. Jadi kualitas hidup terjamin. Oke. Ngomong-ngomong yang itu tadi dok, anak 4 itu tadi. Gimana? Itu kan sebelum punya anak 4 otomatis hamil dulu kan ya dok ya. Kalau ibu hamil tuh bener nggak sih kalau sering peningkatan sakit giginya tuh lebih meningkat gitu loh, jadi lebih sering sakit gigi? Ya benar, itu sangat benar sekali. Jadi itu namanya orang hamil itu perbedaan antara wanita dan pria ya. Kalau pria kan wanita hamil, kalau pria berdoang perutnya, tapi nggak ada hormonnya. Tapi kalau wanita hamil itu kan hormonnya meningkat. Aktivitas hormonnya benar-benar meningkat semuanya. Jadi ada perbedaan metabolisme yang benar-benar di luar normalnya seperti biasanya. Jadi misal nih di 3 bulan pertama itu kan asamnya meningkat karena dia sering muntah, karena ini dan seterusnya. Terus nanti di usia 6 bulan, mulai 6 bulan ke atas tuh ada namanya bengkak gusi. Bengkak gusi itu bahasa awamnya, kalau bahasa kita namanya gingivitis gravidarum. Nah itu kan sebenarnya pasti semua orang hamil tuh pasti punya radang gusi. Ini kalau giginya ini terawat sejak awal, itu biasanya gangguan yang pasti muncul di dalam setiap orang hamil ini nggak akan bergejala atau tidak akan mengganggu kita, seperti biasa aja udah. Tapi ketika sering sakit gigi sebelumnya, karangnya banyak, gusinya bengkak gitu, dan pas hamil udah wassalam tadi yang ceritanya hilang gigi satu gitu ya, gosok gigi dikit aja udah berdarah kemana-mana. Itu karena memang kebersihan giginya nggak bagus. Jadinya ketika orang hamil, yang memang orang hamil nih memang karena aktivitas hormon dia muncul radang gusi, akhirnya diperparah dengan kondisi mulut yang kurang bagus, ya lama-lama bermasalah juga. Nah ada juga selain radang ada lagi gigi bolong. Ya hebatnya hormon orang hamil tuh di sini. Jadi kalau orang ini saya analogi ya, kita yang nggak hamil, kita yang lagi kondisi biasa ini, untuk menuju bolong 1 mili ke 2 mili itu butuh, anggap aja per mili itu setahun, 2 mili 2 tahun gitu ya. Tapi untuk orang hamil 1
1 ke 2 mil ini cukup 2 bulan. Lebih cepat ya Lebih dok cepat ya. karena aktivitas rongga mulutnya sendiri yang asam, terus Rebutan kalsium juga nggak sih dok? enggak lah. Enggak ya? itu mitos juga Oh, itu ya. mitos ya. Kalau orang hamil ambil apa itu namanya? Kalsium ya? Kalsium. Kalsium ke dari gigi enggak. Kalsium yang udah masuk ke gigi selamanya akan di gigi. Cuman gigi itu kan punya akar. Akar itu adalah asupan gizi buat si giginya ini. Ya. Nah, karena ketika orang hamil kan kebutuhan kalsiumnya sangat tinggi. Kalsium itu kalau tidak punya, kita minum sehari-hari itu kan nggak langsung kita pakai, dia ditimbun dulu di tulang belakang. Dari tulang belakang baru akan dipakai untuk kebutuhan kita. Nah, ketika orang hamil karena kebutuhan ke anaknya tinggi, jadinya ke gigi itu mungkin akan berkurang ketika kita makannya nggak bagus. Itu yang dinamakan kenapa gigi ini istilahnya kalau orang kurang makan kan kesehatannya terganggu. Gigi juga kalau gigi makannya kurang juga kesehatan terganggu juga. Jadi luwih gampang bolong, luwih gampang keropos itu pas masa hamil. Jadi ya kenapa orang hamil kan dijaga nih makannya, minum vitamin, minum apa itu ya biar janin ataupun giginya dan lainnya juga sehat semua. Iya. Jadi aman ya dok ya ibu hamil untuk periksa ke dokter gigi itu? Ya aman lah, kenapa? Saya aja yang nanya ya. Gimana iya. nih? Mungkin ibu-ibu yang ada di rumah juga pengen tahu nih dok. Ibu hamil itu boleh nggak sih dilakukan scaling gigi atau cabut gigi itu gimana dok? Menurut dokter gimana? Boleh, sangat boleh. Aman ya dok ya? Semua prosedur gigi mau hamil atau nggak hamil, bahkan di hamil tuh semua diperbolehkan, bahkan cabut gigi. Cabut gigi bisa ya dok ya? Bisa, tapi ya tetap harus di trimester kedua sebaiknya. Iya. Jadi tapi ketika walaupun aman di trimester 2, ketika memang harus butuh cabut gigi tetap diarahkan nanti setelah melahirkan saja. Karena apa? Ketika orang nyabut gigi kan pasti butuh obat. Nah, kan orang hamil itu kan sedikit mungkin mengkonsumsi obat yang di luar vitaminnya ya. Iya. Jadi ya kalau cabut giginya aman, tapi minum obatnya bukan iya. aman gak aman sih, cuman lebih bagusnya karena kan pastinya kalau orang hamil dikasih obat yang aman buat orang hamil. Cuman ketika bisa nggak minum obat, kenapa harus minum obat? Jadi kita karena kan janin yang berkembang di perut itu kan cuma 9 bulan ya, jaga dulu lah gitu kan. Jadi sesuatu yang masih bisa diundur ya diundur nanti sampai nanti sudah kondisi oke, ayo gitu. Kalau untuk ibu hamil nih dok, misalnya seurgen-urgennya dia mau cabut gigi tuh kriterianya yang kayak gimana sih dok? Yang harus dicabut ketika hamil tuh? Kriteria yang tadi mungkin di awal udah disebutin ya. Sakit terus, ada pus atau nanah, terus goyang banget gitu ya. Dipakai makan sakit, karena ketika dipakai makan sakit itu malah justru mengganggu kesehatan janinnya. Asupan gizi berkurang. Terus rasa sakit yang berlebih pada orang hamil itu mempengaruhi pertumbuhan janinnya juga. Jadi kenapa orang hamil itu seminimal mungkin menjalani rasa sakit, karena rasa sakit itu berhubungan dengan kan psikologinya pasti akan muncul ya. Terutama pas fase organogenesis. Fase organogenesis itu biasa di kalau nggak salah ya itu 10 sampai 9 sampai 12 atau 10 sampai 12 minggu di akhir-akhir trimester pertama. Jadi masa-masa itu masa-masa pembentukan hidung, mulut, tangan, kaki semua. Bayangkan kalau fase itu sampai terganggu gara-gara sakit gigi yang nggak tertahankan ngapa-ngapain, kan ada sesuatu kan sayang sekali. Tapi ya insya Allah lebih tahu ya sih kenapa orang hamil pas trimester akhir kan dibuat loyo ya, muntahnya nggak tertahankan, dibuat bahkan pengen ngapain aja muntah lagi. Mungkin dipaksa untuk istirahat mungkin lah ya ini kita secara hikmah mengambilnya, jadi biar si ibu ini tidak terlalu banyak aktivitas sehingga proses pembentukan tadi berjalan baik. Nah, di trimester pertama ya dok ya? Akhir trimester pertama. Oke. Jadi tetap bicarain skin ini ya. Gigi aja kita ya. Soalnya kan kita di RSKIA Sadewa ya dok ya. Otomatis kan pasien-pasiennya pasien hamil, pasien rencana mau punya keturunan juga ada ya dok ya di sini ya. Jadi kalau untuk ibu hamil tetap aman untuk periksa ke dokter gigi, nggak usah takut karena di RSKIA Sadewa sudah pelayanannya sudah insya Allah optimal ya dok ya, protokol kesehatannya juga sudah diterapkan,
Oke, dokter, setelah kita tadi membahas tentang ibu hamil, kita mau membahas tentang anak. Nah, Tadi ibu, sekarang anak. Iya, sekarang Karena kita anak. rumah sakit ibu dan Ibu anak. dan anak, Oke, iya. oke. Oke, kalau untuk anak sendiri itu dok, anak-anak tuh kapan sih waktu yang tepat untuk pertama kali ke dokter gigi, atau tips-tipsnya gimana sih cara menjaga kesehatan gigi untuk anak itu sendiri? Oke. Kalau ditanyakan, kalau pertanyaan waktu, saya jawab waktunya dong ya. Ya. Walaupun tidak ada kamus manapun yang menyebutkan harus umur sekian Ya. itu ya. Yang jelas mungkin fase-fase tumbuhnya mulai tumbuh gigi permanen. Nah, itu berarti umur 5 sampai 6 tahunan itu sudah mulai harus rutin ke dokter gigi untuk ngecekkan. Tapi yang namanya anak itu kan banyak banget kasus gigi bolong gitu ya. Ya kalau udah kayak gitu nggak usah nunggu 5 tahun. Pas ada masalah segera. Misal kita sering ya dapat pasien tuh umur 2 tahun. 2 tahun ya. Dok, gigi saya, anak saya udah nangis mulu, giginya sakit. Aduh, 2 tahun udah sakit gigi. Padahal 2 tahun tuh gigi susunya belum komplit semua tumbuhnya. Jadi anak-anak itu tumbuh giginya itu komplit 2,5 tahun. Jadi rata-rata mulai tumbuh pertama tuh 6 sampai 8 bulan atau 9 bulan tuh gigi pertama kali itu adalah gigi seri bawah. Yang bawah dulu ya, Ya, di depan bawah. setiap 2 bulan itu numbuh satu sampai nanti terakhir 2,5 tahun itu ada 20. Jadi mulai 2 biji yang tadi umur 8 bulan, lama-lama nambah satu sampai umur 2,5 tahun tuh genap 20 gigi. Nah, Iya. kadang-kadang hampir sering ya kita di rumah sakit ibu dan anak itu menjumpai belum 2,5 tahun tuh ada masalah. Bahkan baru tumbuh gigi itu baru tumbuh separuh itu sudah kelihatan gigisnya. Wah, ini gimana ini? Jadi memang kalau anak di bawah 2,5 tahun kan belum sadar diri ya. Jadi ya Susah juga sih ya dok ya kalau Iya. mau disikat juga. ya orang tuanya harus care. Jadi Iya. harus ngerti. Jadi kalau anak-anak kan nggak bisa. Ada cumannya ya kan, setiap fase anak di bawah 2,5 tahun itu kualitas salivanya luar biasa bagusnya. Jadi ketika minimal dia kumur aja ya, Ya. atau dilap aja gitu giginya masih bagus. Karena ketika ada makanan sedikit aja itu ludahnya itu sangat bisa membersihkan. Istilah lagi kalau mobil baru kan segreng gitu ya, tapi kalau wes tua itu kan harus banyak servisnya. Nah, kalau anak-anak seperti ini salivanya masih jreng tadi, di set gitu aja udah mengkilat lagi gitu, mengkilat lagi. Jadi ya itu sudah dari Allah sana ya. Jadi karena anak-anak itu belum mengerti kesadaran giginya, jadinya sengaja ternyata sudah diberikan kelebihan salivanya bagus. Saliva itu ludah ya, saliva itu ludah, ya. ludahnya bagus yang bisa mengobati dirinya sendiri. Tapi kadang-kadang ketika dikasih makan aneh-aneh gitu ya, permen atau apa, itu terus tidak gosok gigi malamnya, nggak dibersihin, ya lama-lama atau ngedot susu malam itu ya, seringnya begitu ya. Yang paling Tinggal sering tidur ya dok ya terusan. terus kadang-kadang dotnya aja dibawa tidur gitu ya. Ya sudah, itu tahu-tahu nanti diges gitu kan. Nah, itu yang dipertahankan adalah ketika nanti gigi bolong, kalau depan selama gigi masih bagus, ditambal masih bisa. Tapi ketika sudah nggak bisa ditambal ya nggak usah khawatir, terus dibersihkan aja, yang penting nggak sakit. Tapi kalau gigi belakang ada bolong sebaiknya ditambal. Kenapa? Karena fase-fase batita atau 1000 hari kehidupan, terus fase-fase balita itu adalah fase-fase yang sangat menentukan perkembangan otak. 1000 hari kehidupan itu kan sampai umur 2 tahun. Iya. Itu nutrisi sama sekali nggak boleh hilang, bener-bener harus bagus. Karena ketika nanti nutrisi bagus kan dia otaknya bagus, kesehatan pondasi badannya juga bagus dari awal, kekebalannya baik. Balita pun sama. Jadi ketika gigi yang gerahamnya itu bolong sudah ditambal. Saya sering dapat pertanyaan, kan nanti giginya diganti gigi permanen dok, ngapain ditambal sekarang, kan rugi. Ya nggak begitu caranya dang. Rela anaknya nanti pas setiap malam, setiap berapa bulan ngeluh gigi sakit, makan nggak enak, adik makannya kurang, kurus, nutrisi nggak terjamin. Efek jangka panjangnya adalah nutrisi otaknya kurang juga, perkembangannya terganggu, kan jadi repot juga kan. Nah, jadi ya jangan memandang sepele gigi bolongnya anak. Dok, ini kapan sih waktu yang paling tepat kita memberikan anak pasta gigi ya? Mungkin ayah dan bunda juga pengen tahu nih, kapan sih pasta gigi itu diberikan ke anak-anak
dan yang bagaimana gitu loh dok. Saya pasta gigi itu kan latihan untuk membersihkan gigi atau gosok gigi. Ya. Jadi ketika pengalaman pertama itu sudah dikasih, saya kira nggak masalah. Cuman ada caranya. Kalau saya step by step, step by step itu pas 1,5 tahun tadi, kan 1,5 tahun sudah mulai dipegangin bisa ya, dipegangin pas mandi, dia ikut-ikutan orang tuanya gosok gigi gitu kan. Nah, pas ikut-ikutan ini dia apa namanya? Kita kasih selapis aja sedikit banget pasta gigi yang khusus buat anak, biar dia merasakan oh kayak gini toh rasa pasta giginya. Terus dikasih kumurnya air matang lah ya namanya juga baru latihan, belum tentu kalau anak ketelan ya biarin aja loh, nggak apa-apa. Misalnya kalau cuma sedikit banget itu nggak apa-apa lah, asal nggak banyak banget, dan pilih yang nggak berdeterjen ya. Jadi pasta gigi anak itu banyak banget, semua saya nilai baik. Semua pasta gigi itu dibuat aman. Yang paling nggak bisa bohong itu adalah harga. Itu nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong. Jadi kalau ada pasta gigi agak mahal dan tanpa deterjen itu memang berkualitas. Saya nggak usah nyebut mereknya ya. Jadi yang jelas dia tidak tanpa deterjen, khusus buat anak. Karena dia ketelan aman. Semua produk di dalam mulut itu ketelan tuh aman sebenarnya loh ya. Tapi jangan sengaja ditelan ya. Tapi kan kalau ketelan kan nggak sengaja. Tapi kalau ditelan kan sengaja ditelan. Nah kalau anak-anak kan masih ditelan ya, tapi maka dikasih dikit dulu. Soalnya manis kan dok. Kalau udah mulai biasa, oke, dia sendiri udah bisa. Kumur tuh begitu dibuang ya, kumur dibuang ya gitu. Jadi ada yang ditelan loh, itu mungkin 2-3 bulan masih ditelanin semua ya, tapi ya enggak apa-apa, itu namanya latihan ya. Dan lebih kerennya lagi, gigi anak itu disenggol gitu aja udah bersih. Jadi kalau gosok gigi itu nggak usah perfect yang harus begini, gerakan begini nggak usah. Anak itu disenggol dikit aja udah rontok semuanya. Karena gigi susu itu 99% tumbuhnya rapi. Tidak ada gigi. Kalau ada mungkin tuh 1/1.000.000 kali ya. Tapi hampir selalu Allah itu memberikan gigi susu itu rapi. Tumbuhnya benar-benar rintik. Tapi kalau udah gede, itu beda. Itu tergantung apanya ya, genetis itu nanti ya. Jadi kalau masih bayi atau masih anak-anak itu giginya pasti rapi, makanya disenggol dikit udah bersih. Jadi ya semua usaha itu kita sudah ada hikmah yang bisa diambil masing-masing. Iya. Oke, terus dok, mungkin ayah dan bunda yang ada di rumah juga pengen tahu nih, gimana sih memilih tempat untuk periksa gigi, klinik atau rumah sakit yang seperti apa kayak gitu dok? Kalau memilih itu satu tergantung duit. Enggak itu bercanda. Enggak itu terakhir dok itu. Itu ya. Yang jelas yang dipilih adalah poli gigi kalau saat ini ya, yang mengedepankan protokol kesehatan. Protokol yang seperti apa? Yang tadi kita sempat tadi di awal-awal nyebut aerosol suction ya, yaitu suatu alat yang ketika nanti kan kalau kita buka mulut ada tindakan yang ngebor-ngebor, bersihin karang, itu kan akan ada percikan air yang keluar gitu ya. Nah droplet tadi ya. Droplet tadi ya. Nah itu akan ditangkap, kan dia corong gitu ya. Dia akan ditangkap sama aerosol suctionnya tadi. Jadi si droplet ini nggak akan kemana-mana, langsung ditangkap ke situ. Jadi dokternya aman, perawat giginya aman, pasien aman, yang nunggu pun aman, karena di antara di dalam poli itu semuanya bermasker, pakai APD atau alat pelindung diri yang standar. Jadi ketika yang buka mulut hanya pasien dan yang keluar dari mulut itu sudah terlokalisir dengan baik, udah aman semua. Jadi ya saya sebut nggak usah takut ke dokter, ke poli gigi walaupun masa pandemi. Pilih yang seperti ini. Nah, yang punya suction rata-rata sih rumah sakit. Makanya saya di klinik juga buka. Terus sering pasien itu bilang begini, saya disuruh tindakan ini disuruhnya ke rumah sakit aja gitu. Oh mungkin karena kalau di klinik seperti kecil-kecil itu kan nggak pakai yang begituan gitu ya, tapi kalau di rumah sakit kan pakai, mungkin sisi keamanan aja, padahal ya di klinik bisa juga gitu kan. Jadi mau di klinik mau di mana selama protokol kesehatan itu dipenuhi ya monggo, nggak masalah.
dan posisi sehat ya. Ya, nggak Batuk, batuk pilek, demam. pilek demam ntar dulu lah ya. Oh ya tadi, Mending ditunda. kapan ditunda tadi ya? Ya kalau pilek demam sama batuk ya, ntar dulu lah ya gitu ya. Ya ini bukan menolak tapi demi kemaslahatan bersama. Jadi pilek itu kan virulen, virus. Walaupun dia nggak punya COVID, tapi kan dia nularin juga. Gitu. Iya. Jadi ya ini kita biar anak sekolah pun sama. Ketika pilek jangan sekolah dulu. Kan sekarang beberapa sudah ada PAUD yang masuk ya. Ya. Nah itu kalau protokolnya kalau dia pilek atau panas atau batuk tidak boleh masuk. Berarti yang diobatin batuk pileknya dulu ya, Iya. Dok ya. Nah, saat ini kan kita lagi tune in di situ ya, jadi ya mau gimana pun ya rasa aman diri itu bagian dari kesehatan. Kalau orang was-was mulu gara-gara ini kan bikin badan nggak sehat juga. Nah kan tadi sudah memilih klinik ya, Dok ya. Nah untuk menyiapkan gigi yang sehat sampai dewasa itu gimana sih, Dok? Cuman satu, bersih giginya sepanjang waktu. Nah, harus bersih. Harus ya, Dok ya. Kebersihan mulut namanya oral hygiene. Jadi mau pakai apa, mau pakai obat kumur, mau ngapain, ada yang saya sempat digini sama pasien, dok saya tuh sampai 3 kali ya sehari loh gosok gigi, kok gigi saya masih bolong juga ya jangan disalahkan, gosok giginya udah bener belum, Waktunya udah bener belum, jangan-jangan sudah gosok gigi tapi caranya salah, masih ninggalin sisa makanan. Kalau udah bolong ya jangan salahkan sudah gosok gigi dong, nah, sudah bener belum, caranya sudah dari gusi ke gigi apa belum gitu kan. Jadi ya tergantung masing-masing orang. Selama kesehatan giginya bagus, saya yakin sampai tua gigi masih bagus. Nah kalau di PDGI ada iklan ya, setiap 6 bulan sekali pergi ke dokter gigi, itu ada lagunya sampean ya. Oh iya. Itu idealnya. Namanya ideal itu kan bagus kesehatannya, bagus duitnya juga, maksudnya keluar duit banyak. Tapi kalau saya seringnya kalau ngasih edukasi ke pasien, cukup 2 atau 3 tahun sekali datang ke dokter gigi selama giginya sehat loh ya, itu cukup. Jadi habis scaling saya ajarin gosok gigi yang benar, arah yang benar, kapan yang benar. Selama prosedur itu dijalankan, bahkan 3 tahun datang itu belum terlalu banyak nanti karangnya. Dan untuk ketika gigi bagus, 3 tahun tuh waktu yang tidak terlalu lama untuk gigi menjadi bolong, itu tidak terlalu. Kecuali oral hygiene-nya nggak bagus loh. Kalau sudah merasa nggak bagus, udah 6 bulan sekali aja dah, amannya begitu. Oke Dokter Wiwi, mungkin ada tips-tips yang akan disampaikan kepada ayah bunda yang ada di rumah, gimana sih dok? Tips-tipsnya. Tips kita bahas tentang gigi ya. Ya, tips-tipsnya di kala pandemi gini loh dok. Di kala pandemi. Yang jelas ketika memang nanti ada masalah gigi, nggak usah takut ke dokter gigi, karena poli gigi pun pasti akan, setiap orang itu ketika ada masalah apa pasti menyesuaikan diri. Begitupun poli gigi dimanapun pasti sudah menyesuaikan diri untuk melayani dengan siap di masa pandemi. Saat ini kan sudah mulai new normal ya, sudah mulai hidup normal kembali. Ketika ada sakit mulai perawatan lagi, udah seperti biasa ya. Yang jelas jaga gosok giginya, terutama sebelum tidur, jaga kesehatan giginya juga bersih, maksudnya oral hygiene-nya. Insya Allah gigi akan terawat sepanjang waktu, bahkan sampai kita akhir ini atau sampai meninggal sekalipun, begitu. Saya kira begitu ya. Iya. Oke, berarti kita aman ya dok ya, tetap aman. Mau periksa ke dokter gigi nggak usah takut, karena insya Allah RSKI Asadewa akan selalu menerapkan protokol kesehatan. Ya. Baik, mungkin terima kasih dokter atas waktunya. Sama-sama. Ya, semoga kita dapat jumpa lagi ya dok ya. Ya, semoga buat sobat semua di Sobat Sadewa dari isian ini bisa memahami atau mengerti gigi itu seperti apa sih. Iya. Ternyata gigi seperti ini ya. Wah, berarti nggak usah takut lagi dong kita ke dokter gigi gitu ya. Jadi ya nggak masalah, ternyata gigi itu penting juga ya. Iya. Masa kita gara-gara pandemi kan sekarang sudah di tren terbaru, lagi pandemi nanti dulu ke dokter giginya, nggak perlu takut. Sekarang sudah semuanya sudah baik, protokol udah oke. Mari kita bersihkan gigi kita sehatkan gigi kita, jangan sampai ada keluhan walaupun di masa pandemi. Iya. Insya Allah RSKI Asadewa akan selalu memberikan pelayanan yang optimal ya dok ya. Amin, insya Allah. Oke, untuk ayah dan bunda serta sobat-sobat RSKI Asadewa, nggak perlu takut ke dokter gigi, apalagi di RSKI Asadewa sudah menerapkan protokol kesehatan. Ya. Mungkin ini aja yang bisa kami sampaikan ya dok ya. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan tema yang
berbeda. Oke, siap-siap. Kita Mari, dadah. jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.